Baik, selamat pagi saudara. Kita akan lanjutkan bahasan materi bahasa otomata hari ini dengan topik mengenai finite state automata. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu terkait dengan objek teori bahasa dan otomata, kita sudah tahu di mana posisinya, yakni sebagai penerjemah antara bahasa tingkat tinggi dengan bahasa tingkat rendah. Ya, sehingga apa yang menjadi kode yang ditulis oleh programmer itu bisa dibaca dan dieksekusi oleh mesin. Sehingga perlu ada suatu penerjemah atau translator di sini yang dalam hal ini adalah teorinya itu ada di teori bahasa dan otomata yang nantinya kita gunakan untuk menganalisis, mengidentifikasi apakah suatu terminologi yang digunakan itu merupakan variabel atau merupakan nilai dan sebagainya, lalu kemudian apakah sintaknya sudah benar, kemudian dari situ akan dibangun sebuah model yang digunakan nanti untuk menentukan apakah suatu string itu nanti akan menjadi string yang bisa diterima oleh mesin atau tidak. Sehingga secara umum apakah bahasa yang diinputkan itu merupakan bahasa yang diterima oleh mesin atau ditolak. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai aturan produksi dan ini terkait dengan grammar, ya, tata bahasa. Ya. Ada 4 level tata bahasa, ada 4 tipe, ya. Dan hari ini kita akan masuk ke salah satu bentuk mesin otomata, ya. Jadi mesin otomatis, mesin abstrak yang akan bisa menerima tata bahasa atau grammar pada tipe 3, ya. Nah, ya kita mulai dengan finite automata ini karena mudah, jadi kita ketahui bentuk dari aturan produksi yang diterima, ya. Jadi bentuk aturan produksi yang diterima itu adalah bila di sebelah kiri itu adalah yang non terminal, kemudian menghasilkan yang di sebelah kanan itu suatu simbol terminal atau simbol terminal yang dikombinasikan dengan non terminal, ya. Jadi tetapi kalau ada yang non terminal, maka non terminalnya itu hanya boleh satu dan itu terletaknya di paling kanan. Ini yang aturan produksi yang diterima oleh finite state automata. Nih. Ya, jadi finite state automata itu adalah mesin abstrak yang berupa model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa yang paling sederhana. Kemudian FSA itu memiliki state yang bisa berpindah dari satu state ke state yang lain berdasarkan inputan atau fungsi transisi. Ya, tidak memiliki penyimpanan atau memori, hanya dapat mengingat state yang terkini. Ya. Nah, mekanisme kerja finite state automata itu dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisis leksikal, mengecek parity, dan protokol pada komunikasi jaringan. Yang paling umum, ya, jadi paling mudah untuk mengilustrasikan finite state automata ini adalah mesin penjual otomatis, ya. Jadi vending machine, di mana mesin itu orang bekerja otomatis berdasarkan inputan, ya. Sehingga kalau misalkan tidak ada customer, ya, maka dia akan berada pada posisi state awal, ya. Jadi ini hasil state, ya, berhenti, di mana nilai koin yang ada di dalamnya masih 0. Nah, baru kemudian dia akan mulai bekerja kalau misalkan inputan koin yang dimasukkan itu sudah minimal sama dengan harga dari item yang dipilih, ya. Baru kemudian nanti akan berproses. Nih, mesin ini menyediakan berbagai variasi item dengan berbagai macam harga, gitu ya. Maka satu harga itu nanti akan bisa
diwakili, ya, dimodelkan dengan satu otomata. Oke, jadi mekanismenya adalah kalau misalnya ada customer masukkan koin dengan dana yang cukup, ya, nominalnya cukup, minimal sama dengan harga dari item yang dipilih, maka dia akan berproses, ya, kemudian mengeluarkan item yang dipilih, kemudian memberikan kembalian kalau memang ada kembalian. Begitu item sudah diambil oleh customer, kemudian kembalian juga sudah diambil oleh customer, maka mesin ini akan kembali ke start state atau state awalnya, yakni nilai value-nya 0 yang kemudian siap untuk customer berikutnya. Diformulasikan, nah ini saya kira ini sudah sering Anda lihat juga, ini otomata mesin penjual, ini yang dengan untuk item yang harganya 4 gitu ya. Jadi ada item yang harganya 4 yang di sini untuk alfabet yang digunakan itu isinya hanya 2 dan 5 simbolnya menjadi inputan yang bisa diterima, ya, sehingga 2 ya kemungkinan untuk bisa mencapai 4, nah kombinasinya bisa 22, 25 atau 5, gitu ya. Ini yang penting sudah melewati 4. Nah, kalau 22 berarti nanti langsung masuk ke returnnya 0, kalau 25 berarti 7, masuk ke returnnya 3, kemudian kalau 5 ini masuk ke final state-nya ada return 1. Oke, ini secara umum jadi arti simbol pada graf transisi finite state automata, ya, di sini seperti misalkan ada lingkaran, yaitu menunjukkan itulah state, ya, jadi lingkaran itu menunjukkan state-nya. Kemudian initial state, ya, atau state awal itu ditandai dengan suatu busur, ya, suatu busur yang tanpa awalan, ya, tanpa ada state yang asalnya. Ya. Jadi pokoknya nggak ada state asalnya, dia busur, maka berarti masuk ke sini, ini berarti adalah state awal, ya. Ini. Kemudian ada busur transisi, itu menunjukkan perpindahan state. Ya, jadi menunjukkan perpindahan state. Oke, ya, kemudian ada input yang diberikan pada setiap busur, ya, ini menunjukkan inputan apa. Jadi kalau seperti misalkan ini busur ini inputannya 0, ya. Jadi kalau misalkan state event, ya, kemudian diberikan inputan 0, maka dia akan kembali ke diri sendiri. Tapi kalau diberikan inputan 1, maka dia akan pergi ke state out ini dan seterusnya. Ya, ini jadi lingkaran ganda di sini menunjukkan adalah final state. Begitu. Jadi intinya itu. Nah, secara formal infinite state automata itu dinyatakan dalam 5 tuple, yakni M sama dengan Q, sigma, delta, S, dan F, ya. Di mana Q itu merupakan himpunan berhingga dari state, ya. Lalu sigma itu adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol input, ya. Jadi dalam hal ini alfabet, ya. Jadi simbol-simbol apa saja yang boleh dimasukkan. Kemudian delta itu himpunan dari rules atau aturan transisinya, ya. Bisa kadang juga di beberapa textbook ini juga dituliskan dengan R, ya, ini seperti itu. Lalu S itu adalah start state itu hanya 1, ya, di mana start state itu adalah anggota pada himpunan Q, himpunan dari state. Sementara untuk final state itu adalah berupa himpunan di sini karena yang untuk menjadi final state itu boleh lebih dari 1. Tapi kalau start state hanya 1, awalnya hanya 1. Sementara untuk final state, ya, state akhir itu bisa lebih dari 1. Nah, ini contoh komponennya, ya. Tadi kalau misalkan Q tadi, ya, jadi Q tadi himpunan semua state, maka berarti hanya ada 2 state yang di sini, yang odd dan even. Lalu sigma itu adalah himpunan simbol-simbol, ya, atau alfabet di sini 0, 1. Jadi simbol-simbol yang digunakan untuk inputan itu
Ini 0 atau 1. Ya, kemudian startnya itu di even, lalu finalnya itu di out. Nah, ini. Kemudian aturan prediksinya even kalau misalkan diberi inputan 0 dia ke even diberi inputan 1 ke out, lalu out diberi inputan 0 ke dirinya sendiri, kemudian kalau diberi inputan 1 dia akan bergerak ke even. Ya, itu aturan. Nah, sehingga dengan mesin ini ya, ini mesin otomata untuk mengecek pariti ganjil, artinya string yang memiliki banyaknya satu sebanyak ganjil, ya, yang memiliki bit satu sebanyak ganjil itu nanti akan merupakan string yang diterima. Contohnya misalkan seperti ini, inputan 1101. Oke, kita lihat dari event 1, 1, lalu 0, lalu 1. Ya, dia akan masuk ke out, ya. Jadi yang double lingkaran ini, maka dia akan sampai ke final state, maka dia akan diterima. Kemudian berikutnya 0. Oke, kalau 0 berarti di sini, muter di sini 1, lalu 0, lalu 0 lagi. Oke, berarti dia tetap berada di out. Tetapi kalau 101 dia ditolak, ya. 1, lalu 0, lalu 1, ya, dia kembali ke even. Jadi artinya dia tidak berakhir di final, ya. Atau juga 0, 1, kemudian 1, lalu 0. Nah, ini ditolak karena dia masih berada di sini. Kemudian inputan 1, lalu 0, lalu 1, lalu 0, lalu 1, lalu 0, lalu 1 lagi. Oke, dia ke even. Ya, sehingga kalau kita bisa lihat di sini aturannya, jadi kalau misalkan nolnya banyak, satunya banyak, oke, 1 terus, ya, ini adalah bentuk dari bahasa yang diterima itu, ya. Dari mulai dari 0, ya, di sini 0, tapi 0-nya bintang, bisa ada, bisa tidak. Kemudian 1 yang penting. 1 harus ada, ya, jadi dari even ke 1. Tuh, kemudian dilanjutkan dengan 0, 0-nya ada bintang ini. Berarti artinya yang ini ya, bisa berkali-kali, ya, bisa tidak ada. Itu. Nah, kemudian nah ini bisa ke 1 juga, bisa. Tapi kalau ke 1 harus dilanjutkan dengan 1. Ya, jadi dia harus kalau misalkan nih ada. Jadi harus 1. Ya, kalau ada 1 berarti ada misalkan 0, ya, boleh bintang ini. Kemudian harus dilanjutkan 1, ya. Sebab kalau tidak maka dia akan akan berhenti di even, ya, sehingga nggak kembali lagi ke out, ya. Jadi artinya bahwa dia nanti akan ini boleh bintang, boleh ada, boleh tidak, itu. Tapi intinya ini hanya 1, ya. Jadi di sini, nah, ini yang menjadikan ini akan diterima, ada satunya di sini. Ya, yang bintang-bintang ini itu boleh ada, boleh tidak, ya. Jadi yang dalam kurung ini bintang, ini juga boleh ada, boleh tidak. Kalau ada, lihat, ya ini, maka yang terakhirnya tadi harus ada 1, kemudian kembali ke 1. Sehingga satunya tidak diberi bintang, karena itu wajib ada kalau ini ada, seluruhan ini ada, maka satunya wajib ada. Itu, kalau enggak ada, ya, kalau enggak ada maka ya tadi 1, nah kembali lagi ke sini, ya tidak ke final. Sehingga ini adalah bahasa yang diterima oleh mesin pengecek pariti tadi. Jadi artinya inputan tadi ini yang diterima. Jadi kalau kita lihat itu yang diterima adalah ini yang satunya sebanyak ganjil. Ya, ini pariti ganjil. Satunya sebanyak ganjil, ya. Satunya yang genap itu ditolak. Oke, yang sebanyak ganjil itu akan diterima. Jadi seperti ini, yang diterima adalah sebanyak ganjil. Ini kalau 1 pasti, kemudian kalau ada tambahan 1 maka harus ada di 1 lagi biar dia ganjil. Begitu. Ya, ini contoh untuk mesin otomata pengecek pariti. Jadi artinya seperti pekan lalu ya, kita sudah misalkan
kalau bahasa formal itu grammarnya atau tata bahasanya itu ditetapkan terlebih dahulu. Ya, jadi kita menentukan grammarnya dulu, dari grammarnya itu kemudian kita bangun suatu otomatanya, ya, jadi suatu model otomata. Nah, dari model otomata itulah kemudian kita bisa mengetahui seperti ini, kira-kira bahasa yang diterima oleh mesin tadi atau himpunan string yang dibaca oleh yang diterima oleh mesin itu adalah himpunan string yang bagaimana. Gitu. Ya, ini jadi itu sehingga nanti teori bahasa itu kan ada pada ini konteksnya itu pada analis ya, jadi menganalisa pada tahapan menganalisa. Jadi mulai dari menganalisa apakah itu merupakan simbol, merupakan terminal atau merupakan variabel atau merupakan nilai gitu ya. Lalu berikutnya kemudian ditinjau apakah sintaknya itu sudah benar ya. Jadi kalau misalkan if then else, nah itu urutannya seperti itu ya. Apakah kebalik then if else, nah itu ya. Jadi harus bisa dicek gitu ya ini. Nah kemudian kalau sudah benar, sintaknya sudah benar, kemudian di konstruksi ya, ada konstruksi semantik untuk bisa menyusun bahasanya ya, jadi menyusun kode-kodenya, itu kode yang diterima tadi, atau dia melihat apa maknanya, apa artinya ya, kemudian dibentuk kode-kode ya, jadi kode-kode yang nanti bisa diterima oleh bahasa mesin begitu. Nah, finite state automata itu ada dua kelompok ya, jadi ada dua kelompok, yakni ada deterministic finite state automata dan non-deterministic finite state automata. Ya, ada dua kelompok. Nah, ini sudah pernah kita juga bahas sekilas pada saat satu sesi di matematika dasar. Untuk yang deterministic finite automata, itulah seperti ini. Jadi finite automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol input. Jadi bisa kita lihat di sini ya. Jadi bahwa di sini hasil state berikutnya ini adalah tunggal ya. Jadi misalkan Q0 diberi inputan A, larinya ke Q0. Jadi seperti ini Q0 diberi inputan A, dia ke Q0. Ya, nggak ada tujuan lain lagi ya. Terus Q0 diberi inputan B, dia ke Q1. Kemudian Q1 diberi inputan A, dia ke Q1 lagi. Q1 di inputan B, dia ke Q2. Lalu Q2 diberi inputan A, dia balik lagi ke Q1. Tapi Q2 diberi inputan B, dia ke Q2 lagi. Ini. Sehingga dengan demikian Q-nya inputan adalah Q0, Q1, Q2. Kemudian alfabetnya adalah A dan B ya, sebagai inputan. Kemudian start state-nya adalah Q0, lalu final state-nya adalah Q2. Nih, jadi ini intinya itu, yaitu untuk tepat satu state ya, jadi seperti ini ya. Jadi tidak ada dualisme ya. Jadi kalau misalkan deterministik ya, satu state didapat satu input, masuknya ke satu state saja, tidak ada state yang alternatif. Nah, kapan suatu string input itu diterima oleh finite state deterministic ini ya. Jadi suatu string X diterima jika di dalam aturan produksinya ya, delta ya, membawa S ya, dengan inputan X itu akan berada pada state akhir. Ya. Jadi secara formal, jika M adalah suatu finite state automata, ya, maka M itu akan menerima bahasa L yang kemudian kita beri simbol LM, ya, jadi L adalah bahasa yang diterima oleh mesin M. Ini merupakan suatu himpunan X di mana string X tadi itu akan membawa start state itu kepada final state. Ya, contohnya seperti ini. Ya, jadi A, kemudian ya kalau kita lihat ini ada beberapa, misalkan ABB ya, jadi ABB. Oke, ABB kita lihat mulai dari sini A, B, B. Oke, berarti dia masuk ke dalam sebuah final state ya. Berarti ABB itu
merupakan anggota pada bahasa yang diterima oleh M ini. Tetapi kalau BA, kita lihat BA, nah ini balik lagi ke sini, ya. Nah, ke Q1 bukan final state ya, sehingga dengan demikian BA itu adalah sebuah string yang tidak berada dalam bahasa yang diterima oleh M. Itu. Nah, oke. Kalau kita perhatikan di sini untuk bisa masuk ya menjadi string yang diterima itu intinya adalah BB ya. Jadi BB itu harus ada. Ya, sehingga kalau misalkan di sini ada dimulai dari A bintang ya. A bintang jadi A berapapun boleh ada boleh tidak ini. Nah, tetapi harus ada B di sini. Begitu. Nah, B-nya tadi mungkin dilanjutkan dengan A bintang ya. A bintang. Jadi boleh ada, boleh tidak. Adanya juga boleh berkali-kali, boleh. Nah, kemudian dilanjutkan dengan B. Begitu. Ya, ini. Nah, mungkin berikutnya ada bisa B bintang, boleh. Ya. Nah, karena di situ ada juga B yang apa ini, yang masuk ke Q2. Ya, maka ini B bintang. Jadi artinya boleh ada, boleh tidak. Ya, kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Boleh, kalau ada pun dia bisa. Ingat bahwa kalau bintang itu yang client star itu kan itu mulai dari string 0 sampai ya string yang dengan jumlah panjang tertentu. Oke, seperti itu. Ini lalu mungkin juga bisa A ya. Nah, ini bisa dilanjutkan A tapi harus dalam tanda tutup. Nah, ini mungkin kalau A ya. Kalau A maka berarti harus ya, bisa dilanjutkan dengan A bintang gitu. Tapi harus dilanjutkan dengan B. Nah, ini jadi kalau ditambah A ini. Tetapi ini boleh ada, boleh tidak. Ini secara keseluruhan ini boleh ada, boleh tidak. Itu ya, sehingga intinya yang wajib itu adalah ini BB. Nah, ini BB. Ya, ini jadi dari B ke P. Sudah. Ya, ini merupakan suatu string atau bahasa yang anggota bahasa yang diterima oleh mesin. Itu ya ini. Nah, sementara untuk ini dia balik lagi, nah ini choice, pilihan, boleh. Ya, kalau ada A maka ini ya harus diikuti oleh B harus ada. Begitu. Makanya di sini yang tanda kurung ini bintang itu boleh ada, boleh tidak. Ya, kalau ada berarti A-nya ada. Kalau A-nya ada berarti harus dilanjutkan dengan B. Nah, harus dilanjutkan sini, nggak bisa B-nya nggak ada. Ya, untuk A ini ya juga bintang boleh ada boleh tidak. Ya, jadi yang inti adalah BB. Nah, kemudian kalau ada A harus dilanjutkan dengan B lagi. Itu adalah untuk string yang masuk dalam bahasa yang diterima oleh mesin. Itu. Oke, nah contoh lain adalah contoh mesin pengecek bit 0 dan 1 genap. Oke. Kita lihat di sini mesin pengecek 0 dan 1 genap. Oke, nah di sini state-nya ada 4, Q0, Q1, Q2, Q3. Hanya kalau kita lihat di sini, start state itu sekaligus merangkap jadi final state. Nah, ini seperti ini. Jadi artinya tanda panah ini menunjukkan dia start state, lalu double lingkaran dia menunjukkan final state. Q0 itu kalau diberi inputan 0 dia akan lari ke Q2, ya diberi inputan 1 dia ke Q1, ya. Kemudian Q1 diberi inputan 0 akan ke Q3. Oke, sini diberi inputan 1 akan ke Q0, ya. Kemudian Q2 diberi inputan 0 ke Q1, yang ini balik lagi. Kemudian diberi inputan 1 ke Q3. Kemudian Q3 diberi inputan 0 akan ke Q1. Kemudian Q3 diberi inputan 1 akan ke Q2. Oke, berikutnya. Nah, sehingga dengan demikian ini adalah bitnya, ya. Jadi misalkan 0011, ya berarti 0, kemudian 0 lagi di sini, lalu 1, nah ini 1, diterima. Oke, ya.
Kemudian 00111 ditolak. Kenapa? Karena 0, 0, lalu 1, 1, 1. Nah, kaki 1 dia ditolak. Tuh. Kemudian 0, 1. Oke, ke sini berarti kaki 3. Kemudian 0, lalu 1, lalu 0. Nah, dia kaki 2 sehingga ditolak. Itu ya. Lalu cepat 0, kemudian 1, lalu 0, lalu 1, lalu 1, lalu 1. Dia diterima. Oke, yang ini. Kemudian 01, 01, 01. Oke. 01, 01, 01. Ya, kaki 3 berarti ditolak. Oke, kemudian 01, kemudian 1. Ya, balik lagi ke Q2 ya. Lalu 0, 1, 0 ya. Kemudian 1, lalu 0, 0. Nah, ini. Maka dia diterima. Sehingga kalau kita lihat semua yang diterima itu adalah yang ini. Banyaknya 0 dan 1 itu genap. Ya, tapi kalau misalkan ada yang ini, ada yang ganjil ditolak. Ini juga demikian. Banyaknya 0 itu ada 3 ditolak. Kemudian di sini diterima karena banyaknya 0, 2, banyaknya 1, 3, 4. Ya, jadi ini diterima. Sama-sama genap. Kemudian 01, 01 ini tolak ya ini. Karena apa? Karena walaupun sama banyaknya, tapi mereka banyaknya adalah ganjil. Ya, maka ditolak. Tapi kalau 01, 01, 00 diterima. Ini. Jadi artinya sekali lagi bahwa ini adalah mesin untuk mengecek bit 0 dan 1 genap gitu. Jadi artinya benar bahwa yang diterima di sini adalah semua konstruksi kalau misalkan kita mau bikin bitnya, di mana bahasa dalam bit dalam string tadi itu stringnya ini. Jadi banyaknya 0 dan banyaknya bit 1 itu genap. Begitu, maka akan diterima ya. Ini sehingga bisa diuraikan ini ya, jadi bisa 0, 1 banyak sekali nanti bacanya dari 0, 1 ya. Bisa berkali-kali juga di sini, juga bisa tidak ada ini. Karena ini sendiri sudah final state ini. Ya, kemudian bisa kalau 1-1 boleh ada 1-1 boleh terus menerus di sini ya, lalu dilanjutkan mungkin di 0 ya, 1 lalu 1. Begitu ya ini. Jadi artinya nanti untuk menunjukkan bahwa banyaknya 0 dan banyaknya 1 itu harus genap ya. Kalau salah satu ganjil maka ini akan ditolak oleh mesin. Oke, ini contoh mesin pengecek bit 01. Nah, oke, berikutnya tadi kan kita sudah mengenai deterministic state automata. Artinya satu state dengan satu inputan itu akan sampai pada satu state pada satu inputan, kemudian sampai pada ini ya, sampai pada final state ya, atau satu state dan satu inputan itu akan hanya ke satu state saja begitu. Tapi kalau non deterministik bisa jadi ya satu inputan itu akan menghasilkan lebih dari satu state berikutnya ya. Contohnya seperti ini, Q0 ya, kemudian diberi inputan A, dia bisa lari ke Q0 itu sendiri atau bisa ke Q1 ya, sehingga akan ada seperti ini. Nih, perubahan state dapat terjadi juga secara spontan ya. Jadi bisa terjadi secara spontan, ya ini tanpa inputan ya, atau disebut sebagai transisi kosong atau transisi epsilon. Itu seperti tadi kalau waktu untuk automatanya vending machine tadi ya. Jadi kalau sudah melewati 4 ya, jadi minimal 4 maka dia otomatis langsung ke final state. Ya, ada lompatan di situ tanpa inputan ya, jadi otomatis. Nah, contohnya ini ya. Jadi misalkan ini adalah label transisi ya, dari NFA ini, non deterministic finite automata. Kita lihat di sini ada ABC ya. Nah, ini jadi dari Q0 ini
ya, dari A ini bisa ke Q0 lagi, atau A ke Q1. Ya, B juga demikian ya. Kalau B bisa ke dirinya sendiri atau B tinggal ke Q2 ya. C ya bisa ke dirinya sendiri ya, atau ke Q3. Ini sehingga ini adalah tabel transisinya itu ya. Nah, sehingga kalau untuk NFA ya, jadi kalau untuk yang DFA tadi pokoknya satu string itu lalu diikuti ternyata tidak sampai pada final state, maka ya dia akan merupakan sebuah string yang ditolak gitu ya. Tetapi kalau di NFA itu kemungkinan sebuah string itu jalurnya bisa bermacam-macam ya. Jadi bisa lebih dari satu aliran gitu. Sehingga nanti kalau untuk sebuah string maka harus diselidiki seluruh kemungkinan aliran. Pokoknya ada satu aliran saja yang menghasilkan final state, maka dia akan string yang diterima. Ya, sehingga kita bisa melihat di sini ya. Jadi artinya kalau misalkan ada AABB ya, A kemudian A lalu B lalu B. Nah, ini kan kalau AABB maka dia akan berhenti di Q1. Itu ada nggak lagi yang AABB lagi? A kemudian A, B kemudian B. Nah, ini seperti ini untuk AABB ya. Jadi untuk AABB yang satunya tadi bisa dari ini ya, bisa kemungkinan dari Q0 A ya ke sini, kemudian A lagi ya, kemudian B ya, kembali ke Q1. Nah, untuk yang ini maka dia belum masuk. Ada kemungkinan AABB yang lainnya. Ya, mungkin di sini ada A ya, kemudian A lagi. Oke. Lalu B, nah di sini. Nah, kemudian B di sini. Ya, oke, Q4. Oh, berarti AABB itu adalah string yang diterima karena ini ada jalurnya. Jadi ada A, terus kemudian B ke sini, lalu B. Nah, sampai pada final state. Gitu. Jadi artinya untuk AABB begitu, maka ada dimungkinkan lebih dari satu jalur. Ya. Kalau di dalam deterministik itu untuk satu string itu hanya satu jalur, satu kemungkinan. Gitu. Dia nggak sampai pada satu jalur itu nggak sampai pada final state ya sudah nggak diterima. Tetapi kalau di dalam non-deterministic finite state automata, maka satu string itu kemungkinan bisa beberapa jalur ya. Bisa ada kemungkinan beberapa jalur. Maka mungkin ada lebih dari 2 jalur ya. Maka salah satu saja dari jalur itu dengan inputan A, B, B tadi membawa start state kepada final state, maka dia akan diterima. Ya, jadi salah satu saja ada yang seperti itu, maka string itu merupakan string yang diterima. Ya, sehingga kita perlu berhati-hati lebih teliti lagi kalau misalkan kita menghadapi non-deterministic finite automata karena satu string itu alternatif jalurnya itu bisa lebih dari satu. Oke, ya ini string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir di state akhir. Oke ya, ini. Contohnya ini, ya ini ada 3 state, 1, 2, 3, kemudian final state-nya itu ada di 2, ya. Jadi final state-nya ada di 2. Oke, kemudian di sini untuk string-nya adalah BAA BAB, ya, BAA BAB. Coba kita mulai B, nah dari sini start state-nya ini B. Oh, berarti kalau B, nah dia kembali ke sini dia, ke dirinya sendiri, ke satu lagi. Ya kan ini B, ya ini. Nggak ada B yang keluar dari satu, ya dia kembali lagi ke satu. Kemudian A, ya. Nah, A itu bisa, ini bisa ke satu lagi boleh, ya. Jadi A bisa ke satu lagi, bisa. Kemudian kalau itu yang terjadi, lalu kalau A berikutnya ya ke satu lagi, ya. Kemudian B ke satu lagi, lalu A ke satu lagi, B ke satu lagi. Oke.
Nah, alternatif lainnya coba. Alternatif lainnya B dulu ya, muter di sini, B muter di sini. Kemudian A itu kedua, oke, sini 2. Kemudian A lagi, dia kedua lagi. Kemudian B dia ke 1. Oke. B dia ke 1. Nih, B dia ke 1. Kemudian A lagi, dia kedua. Oke. Kemudian B. Nah, dia keluar lagi. Ya, B keluar lagi. Ya, terakhirnya di 1. Ya, jadi bisa B, A, ke A, ya, kemudian B, lalu A, lalu B. Ya, ini ke sini ternyata. Nih, atau juga bisa ini ya, B, ya, B-nya di sini, muter di sini, ya, kemudian ada 1, lalu A, ya, ke sini, oke, kemudian A lagi, ya, muter di sini, A, kemudian B-nya ke sini, ketiga, oke, bisa, ketiga B, ya, kemudian AB bisa muter ketiga, nah ini, oke, nah ternyata dari keseluruhan kemungkinan ini ternyata tidak ada yang berhenti di 2. Ya, berarti BAA ini merupakan sebuah string yang tidak diterima atau ditolak. Ya. Tapi kalau string ABA, ya ini ABA, oke. Jadi A, B, ya. Nah, karena ABA, ya bisa muter aja di sini. A, B, A, B, A. Ini hanya di sini aja. Ya, jadi yang ini, yang merah saja. Jadi A, B, A, B, A, B, A. Ini muter di situ. Atau pergerakan, ya, pergerakan dari sini A, ya, kemudian atau A dulu di sini, ya. Jadi A sini, oke, kedua, oke, kemudian B-nya itu kembali lagi ke sini, ya. Oke, jadi ini B-nya kembali ke 1, lalu A lagi, dia kembali ke 2, oke, kemudian B-nya lagi kembali ke 1, ya, kemudian A lagi, ya, kembali ke 2. Ya, jadi ini tadi, ya. Atau mungkin yang lainnya ini, ya, jadi ada A, ya, kemudian A-nya kedua, kemudian B-nya ketiga, nah, boleh B-nya ketiga seperti ini, kemudian A lagi, ya, ini yang muter di sini, A lagi ada, kemudian bisa lagi B, nah B-nya bisa balik lagi ke sini, ya, kemudian A itu kembali ke sini, boleh, ya, dan banyak juga. Nah, tapi kita lihat tadi salah satu dari jalurnya itu akan ini ternyata kedua, ya, jadi berhenti di 2, ya, jadi salah satu jalurnya, jadi A, ya, jadi A ke sini, ya, kemudian B sini lagi, kemudian A sini lagi, lalu B sini lagi, lalu A. Nah, ini A, B, ya, dia berhenti di sini, sehingga ya, salah satu aja, ya, jalur yang mengikuti string itu berhenti di final state, ya, di 2, maka ABA itu merupakan sebuah string yang diterima oleh mesin. Begitu. Jadi untuk NFA itu karena ada banyak kemungkinan jalurnya, nah, sehingga perlu kita selidiki seluruh jalurnya. Yang penting ada satu saja yang sudah membawa final start state ke final state, maka dia sudah merupakan suatu string yang diterima. Oke. Nah, kemudian di dalam non-deterministic finite automata itu ada string kosong. Ya. Jadi ada string kosong. Oke. Ada string kosong pada NFA, lalu nah, ini simbolnya adalah epsilon, ya berarti tanpa inputan atau disebut transaksi kosong. Terjadi perubahan state secara spontan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ada movement pada NFA, gitu ya, ya dari deltanya inputnya adalah AB epsilon, 1 diberi inputan A itu ya kembali ke 1, ya, kemudian diberi inputan B kembali ke 1, diberi epsilon dia pergi ke 2.
Atau juga 2 diberi inputan A, dia ke dirinya sendiri, kemudian diberi inputan B. Nah, di sini mata B. Oke, dari 2 diberi inputan B ke ketiga, kemudian diberi inputan epsilon, dia tidak ada, ya, tidak ada busur epsilon yang keluar dari 2. Oke, ini. Sementara 3, ya 3 yang merupakan final state itu diberi inputan A, itu dia kembali ke 2, diberi inputan B dia ke 1, diberi inputan epsilon dia ke 2. Oke, ini contoh dari movement. Jadi artinya apa? Ya, dari 1 bisa langsung pindah ke 2, ya. Jadi tanpa ada inputan. Nah, ini contoh string dalam e-movement. Jadi seperti ini, misalkan A B A B, A B A B, kan. Nah, A B A B itu bisa hanya di sini aja, A B muternya di 1 aja yang atas ini. Atau bisa A, ya. Atau ini langsung dari 1 langsung dia loncat epsilon ke sini. Ya. Loncat ke 2. Oke. Kemudian A-nya ini muter di 2, kemudian B-nya dia ke 3, kemudian dari 3 lalu epsilon ke kedua, ya. Ini AB, kemudian A, lalu B. Nah, ini. Jadi seperti itu akan kembali ke ini final state. Maka AB ini merupakan satu string yang diterima oleh mesin. Tuh. Ya, pokoknya ada satu saja dari jalurnya, ya, yang sampai kepada final state, maka itu akan diterima. Tetapi kalau AABA, ya ini A, kemudian A, lalu BA, ya, bisa berhenti di sini, atau juga bisa dia loncat ke sini, ya. Kemudian baru dimulai di sini. A, kemudian A, ya. Lalu dia bisa epsilon, ya, dia epsilon ke ini, lalu B juga dia akan ke sini, B, kemudian A, ya, kembali lagi ke A, ya. Maka dia mandeknya itu di 2, ya. Jadi semua mandeknya ini nanti di 2, berhenti di sini. Ya, tidak ada yang berhenti di 3. Ya, kalau di sini tadi ada yang berhenti di 3, ya. Maka ABAB itu merupakan sebuah string yang diterima, sementara kalau AABA itulah string yang ditolak. Begitu, ya. Jadi kalau di dalam non deterministik ada ini e-movement ini, jadi ada pergerakan kosong, ya, ada transisi kosong, sehingga ya, ini kita bisa bebas ini, ya. Jadi misalkan kalau AB udah ada yang loncat nggak? Nah, bisa loncat, gitu, ya. Nih, itu yang non deterministik. Sehingga perbedaan secara umum, perbedaan deterministik finite automata dan non deterministik finite automata adalah kalau di FA satu transisi dari satu state ke state lain itu tunggal. Kemudian kalau di NFA itu terjadi multi transisi, ya, dari satu state ke state lain, itu satu transisi. Oke. Kemudian di DFA itu tidak ada transisi kosong, ya, tidak ada transisi kosong, jadi semua harus ada inputannya untuk masuk membawa satu state ke state berikutnya sampai pada state akhir. Sedangkan pada NFA ini boleh ada state kosong, ya, boleh ada transisi kosong. Nah, kemudian state diterima jika berakhir di final state, ya, di string diterima bila berakhir di final state. Sementara untuk NFA itu string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi tadi berakhir di sebuah final state. Itu yang perbedaan NNA dan DFA. Oke. Nah, berikutnya sekira ini sudah bagaimana menyederhanakan DFA, ya, sudah kita bahas, ya. Jadi kita harus menyelidiki atau mengidentifikasi semua kombinasi state yang mungkin, lalu kemudian setiap pasangan lalu kita selidiki apakah mereka distinguished atau indistinguished. Jadi kalau yang untuk pasangan state yang berpasangan dengan final state
maka mereka adalah distinguish, ya, sehingga tidak bisa disatukan. Ya, distinguish bisa dibedakan. Sementara untuk pasangan state yang lain, jika mendapatkan inputan yang sama, satunya lari ke final, satunya tidak, maka dia adalah distinguish. Ya. Kemudian kalau pasangan itu sama-sama mendapatkan input lalu sama-sama ke final, maka mereka indistinguished, atau tidak dapat dibedakan sehingga mereka dapat disatukan. Kemudian pasangan state yang indistinguished dapat dijadikan satu, sementara state yang tidak bisa dicapai oleh dari state awal itu bisa dihapus, ya, bisa diabaikan. Seperti yang kemarin waktu kita bahas minggu yang lalu, ya, kita bahas aturan produksi itu ada yang tidak mencapai final state atau berada di luar jangkauan dari rangkaian transisi dari state awal, maka dia bisa diabaikan. Oke, ini contohnya, ada distinguish, indistinguished, ya. Jadi Q1, Q2, Q3 ini bisa diselesaikan, bisa disatukan, ya. Sehingga pada akhirnya ini. Jadi yang bisa disederhanakan seperti ini adalah kalau mereka adalah sebuah deterministik, ya, finite automata, ya. Jadi kalau dia deterministik maka dia bisa disederhanakan. Ini. Sehingga kalau misalkan finite automatanya masih non deterministik, ya itu harus di converse dulu, harus di transfer dulu ke dalam bentuk deterministik. Ya, baru kalau sudah deterministik maka dia akan bisa disederhanakan. Oke, silakan nanti ini dicoba, ya. Soalnya saya kira ini sama dengan yang dulu waktu di matematika dasar, ya, ini seperti ini. Ya. Oke, reduksi, ya, ini reduksi kalau finite state tadi, ya. Oke, itu paparan kita mengenai finite state automata dengan ada dua finite state, ya. Jadi artinya kalau kita sudah punya finite state automata itu adalah sebuah model, ya. Jadi model yang kita turunkan dari aturan produksi, ya, aturan produksi. Hanya kalau misalkan di mana satu inputan untuk satu state itu larinya hanya ke satu state, ya, maka dia akan merupakan deterministik. Sementara untuk yang kalau satu inputan nanti akan lebih dari satu state tujuannya, maka dia akan non-deterministik. Oke, mungkin dari sini tentang finite state automata. Pekan depan akan kita lanjutkan dengan bahasan mengenai konversi, ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa, kalau tadi kan yang bisa disederhanakan itu adalah yang deterministik, ya. Deterministik itu bisa disederhanakan, artinya state-nya itu bisa dikurangi, ya. Bisa direduksi. Tetapi kalau non-deterministik tidak bisa, ya. Jadi sehingga kalau misalkan masih non-deterministik, ya harus dikonversi dulu ke dalam deterministik, gitu, ya, supaya nanti bisa disederhanakan kalau bisa. Ini, ya, sehingga pekan depan akan kita bahas mengenai konversi antara non-deterministik ke deterministik, termasuk nanti bagaimana kalau misalkan di situ ada transisi kosong, ya. Dari transisi kosong itu nanti kalau dideterministkan lalu gimana, ya, kalau ada transisi kosong, ya. Jadi itu akan kita bahas pada pekan depan untuk yang transisi tadi. Untuk hari ini kita cukupkan itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka untuk sesi hari ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.